iso iki lho. P apa ngomong arek lanang gerbonge nang ngarep ben arek wedok gerbonge nang tengah ae ben aman nek ono tiyer. Lah pikire misale arek lanang ono tiyer ngono metu-metu nang gerbong. Oh, aku sangar, aku kuat. Sepele. Yo apa lho. Serba salah uripe lanang. Nang omah diomeli. Nang kerjaan dituntut. Lah saiki kate numpak kereta ae lho. Dingono barang. Ra umum. Yo. Gak kabeh lanang Superman. Gak kabeh lanang Batman. Nek aku usul ya apa nek koruptor ae sing nang gerbong ngarep piye. Di tengah hiruk-pikuk pagi kota, ketika ribuan orang berdesakan mengejar waktu, kereta jadi saksi bisu rutinitas yang tak pernah berhenti. Pintu terbuka, langkah tergesa, dan di salah satu ujung rangkaian, ada ruang yang selama ini dianggap aman, gerbong khusus perempuan. Namun, tiba-tiba, sebuah usulan muncul dan langsung memecah suasana. Dari sosok Arifatul Khoiri Fauzi, publik mendengar ide yang tak biasa. Bagaimana jika gerbong perempuan tidak lagi di ujung, tapi dipindah ke tengah atau belakang rangkaian? Sekilas terdengar sederhana, tapi justru disitulah konflik dimulai. Bayangkan suasana di dalam KRL. Seorang ibu menggenggam tasnya lebih erat. Seorang pekerja perempuan saling bertukar pandang dengan penumpang lain. Percakapan kecil mulai muncul. Kenapa harus dipindah? Memangnya sekarang kurang aman? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, tidak hanya di dalam kereta, tapi juga di media sosial. Usulan ini muncul setelah insiden kecelakaan kereta di mana gerbong perempuan berada di posisi yang terdampak. Dari situ muncul kekhawatiran soal keselamatan. Namun, publik melihatnya dari sudut berbeda. Bagi sebagian orang, ini bukan sekedar soal posisi gerbong, ini soal rasa aman, kebiasaan, bahkan simbol perlindungan bagi perempuan di ruang publik. Loba keneh nu bersedih, loba keneh nu berduka ieu teh nya. Gara-gara kejadian kamari ya. Ieu si Ibu tinggal Menteri Pemberdayaan Wanita usul agar gerbong KRL wanita segera dipindah ke tengah. Si Ibu ngadon fokus kadinya. Ibu ya dek lalaki, dek perempuan, awewe atau lalaki, ieu sarua berharga na nyawanya teh sarua harusnya jangan jadi korban dalam insiden apapun. Berharga kabeh nyawa ge manusia, dek lalaki, dek awewe ge. Ibu ya, ku abi bela nyahonya lalaki di posisi eta, di posisi nu sarua, moal bentol hungkul kana moal sarua. Ya Allah ya Robi matak ibu tong loba teuing nonton Spiderman cai. Lalaki teh teu kabeh Peter Parker bisa nahan kereta nu ketek arem kitu ku sirang laba-laba. Itu. Ya Allah ya Rob, semoga ya keluarga yang ditinggalkan dikasih ketabahan dan setelahnya diberi kebahagiaan yang tiada tara. Dan kanggo ibu meureun ibu ngadeg-degnya loba nu nanya meureun salah wawartosnya sehat-sehat. Barusan lihat video katanya cewek-cewek gerbongnya dipindahin di tengah, terus yang laki-laki dipindahin paling belakang sama depan. Terus bencong di mana bencong Bu? Di atap gerbong Bu bencong. Emosi dia lihatnya. Itu mah bukan solusi Bu. Kalau kenapa-napa berarti laki duluan itu yang kena. Nggak bisa begitu, nyawa mah sama aja nyawa. Oh bener ada-ada aja maghrib-maghrib lihat berita yang kayak begitu. Oh siteralah. Berarti laki-laki boleh jadi korban kecelakaan kereta api, Bu. Gitu, Ibu ini seorang menteri loh, tapi statementnya kayak anak-anak. Anak SD aja bisa statement kayak gitu, Bu. Itu bukan solusi, Bu. Itu hanya memindahkan identitas korban yang awalnya perempuan dipindah menjadi laki-laki. Kalau ibu memang seorang menteri, ya minimal gini deh usulannya. Saya usul gerbong paling belakang, gerbong paling depan itu dikosongin, nggak usah ada orang. Begitu, itu memberikan keselamatan bagi semua gender. Kalau gini ibu mengkotak-kotakkan. Laki-laki boleh dong kecelakaan, perempuan nggak boleh gitu.
Ibu, minimal ibu itu kalau berstatement, iya, saya sebagai Menteri Perlindungan Perempuan, saya akan usul kepada Presiden bahwasannya kereta api itu khusus perempuan itu dikasih tameng besi yang kuat, dikasih anti tabrak, pokoknya kuat banget gitu loh Bu. Kok malah memindahkan jenis gender yang bisa diklek gitu. Entahlah, menteri zaman sekarang kok gini statementnya. Sedih. Laki-laki tidak bercerita, tiba-tiba pindah gerbong. Iya, laki-laki cuma takut demam. Tapi kalau ditaruh di gerbong depan sama di gerbong belakang, bukan cuma demam yang hilang, Bu. Ay, ibu mah korban nonton Spiderman merenya. Banyak kena laki-laki teh kuat. Superhero. Kita mengusulkan bahwa gerbong perempuan dipindahkan ke tengah, laki-laki dipindahkan ke belakang atau ke depan. Lo pikir laki-laki superhero apa? Kalau laki-laki dikasih vaksin buat di superhero mah nggak apa-apa gua. Mau jadi Kapten Amerika, gua kerja jalan kaki nggak naik kereta. Laki-laki tidak bercerita, tiba-tiba jadi tumbal kereta. Tapi kali ini nggak setuju sama solusi ini, Bu. Au, Ibu, au. Tapi kalau menurut adik semuanya aja di tengah, Bu. Depan belakang taruh aja bubble wrap. Setuju? Para cowok emang jarang ngerayain ultah, Bu. Tapi mereka juga ingin panjang umur kali, Bu. Adik lebih setuju kalau para korup ditaruh depan belakang, Bu. Setuju itu? Kayak mana menurut Ibu? Au, Ibu, au. Hati lagi nggak enak banget. Pala pusing karena kebanyakan nangis. Ya Bu, dengan kejadian yang terjadi. Itu namanya bukan solusi Bu ya. Bukan solusi untuk menghindari agar tidak ada korban. Tapi ini cuma menggantikan korban doang Bu. Mengganti. Ya, walaupun harapan kita bersama agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Tapi mohon maaf ya Bu ya. Laki-laki juga kan banyak tanggung jawabnya. Ya, mau cewek mau cowok sama aja Bu, nyawa ya kan. Apalagi laki-laki. Laki-laki punya keluarga, punya orang tua. Belum lagi kalau dia tulang punggung, sandwich generation dan sebagainya. Ini solusinya Ibu benar-benar Masya Allah banget nih Bu. Ya, Masya Allah banget. Ya, tapi makasih ya Bu udah bikin aku istighfar di maghrib ini Bu. Aman ya. Buat Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bikin statement gerbong wanita taruh tengah, gerbong di depan sama belakang diisi laki-laki, kok bisa? Kok bisa? Bikin statement kayak gitu. Ini kan orang nangkepnya yang pertama adalah nggak apa-apa, yang laki-laki yang mati. Hah? Gitu maksudnya. Nggak apa-apa tuh laki-laki mati. Atau misalnya nih ya, karena laki-laki kuat ditaruh di gerbong depan. Enggak. Emang kita kuat secara fisik. Tapi kalau ketabrak ya mati juga Ibu. Dan walaupun emang superhero kebanyakan laki-laki, enggak juga di dalam gerbong depan itu walaupun isinya kebanyakan laki-laki, salah satunya adalah Spiderman dan Batman. Enggak Bu, enggak gitu konsep berpikirnya Ibu. Lagian kok bisa gitu loh ditaruh solusinya gerbong perempuan di tengah. Kalau tabrakannya di tengah gimana Ibu? Tetap kena. Mau ditaruh di mana lagi habis itu? Mending daripada Ibu mikirin gerbong wanita taruh mana, mending statement Ibu taruh aja di dalam hati, nggak usah dikeluarin. Setuju banget. Soalnya laki-laki dihargai kalau udah mati aja ya Bu ya. Kecil diomelin ibunya, gede diomelin istrinya, nasib banget ya jadi laki-laki. Giliran laki-laki menjadi korban pelecehan, kenapa harus sedih? Harusnya senang dong, bangga dong. Laki-laki pakai skincare, lu boti ya, lu bencong ya. Laki-laki bercerita, curhat, Allah gitu doang, cemen lu. Perempuan emang butuh ruang aman, tapi bukan berarti laki-laki harus menanggung resiko di gerbong yang lain loh Bu. Yang perlu diperkuat itu adalah sistem keamanannya, pengawasan, penegakan aturan dan kesadaran semua penumpang. Karena idealnya semua gerbong itu harusnya aman untuk siapapun. Saya perempuan dan kali ini saya nggak woman support woman, karena itu bukan solusi. Semua nyawa berharga, nggak mengenal gender, baik laki-laki atau perempuan, nyawa mereka berharga. Mangangu sebelum mengece. Asal melantong je. Punten untuk Ibu Arifah Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya jadi nggak heran kenapa kok komen saya di salah satu post mengenai pernyataan Ibu, di mana laki-laki ingin ditaruh di gerbong belakang dan yang perempuan dipindah jadi ke gerbong depan itu tuh jadi rame. Punten Bu, saya bukannya mau ngajarin, tapi saya cuma mau ngasih input. Mungkin kita bisa brainstorming bareng gitu ya. Menurut saya, pola pikir saya mengenai definisi pemberdayaan perempuan, karena kita lagi ngomongin tentang perempuan ini ya, saya jadi nggak nyentuh dulu ke perlindungan anaknya nih. Tapi pemberdayaan perempuan, Ibu sebenarnya ingin memberdayakan perempuan macam apa Bu?
apa image atau citra perempuan Indonesia yang dicita-citakan oleh ibu gitu sebagai menteri? Saya yakin bukan perempuan yang tidak menganut azas keadilan. Apakah pemberdayaan perempuan Indonesia perwujudannya adalah wanita-wanita yang lemah dan juga wanita-wanita yang tidak adil? Karena menurut saya, Bu, pernyataan ibu itu sama sekali tidak adil buat laki-laki maupun perempuan. Seharusnya ibu sebagai menteri pemberdayaan perempuan tidak fokus mengkotak-kotakan antar gender, Bu. Jangan karena ibu menteri pemberdayaan perempuan, ibu langsung kayak, oh dah gue gak mau pikirin gender lain, yang penting itu perempuan dan juga anak karena itu adalah area kerja saya. Nggak kayak gitu, Bu. Salah satu tugas ibu itu adalah membuat mindset gender manapun juga terhadap wanita, khususnya wanita Indonesia, menjadi kayak, oh wow, wanita Indonesia itu mengagumkan ya. Kenapa? Karena mereka itu diberdayakan menjadi perempuan dan kualitas macam ini loh. Dan ini bukan mengenai validasi dari gender lain, enggak, Bu. Kita sendiri sebagai perempuan, kita mau jadi perempuan yang macam apa, Bu? Ibu seharusnya menjembatani antara perempuan dan juga laki-laki, Bu. Bagaimana caranya supaya kita tuh sama-sama tuh mendapatkan sebuah pemahaman yang sama, ya, saling menghormati. Itu yang harusnya menjadi PR ibu. Bukan makin memberikan jurang pemisah di mana seakan-akan tuh antara laki-laki dan perempuan tuh kayak yang benar-benar berbeda. Padahal kenyataannya kita ini saling melengkapi. Jadi pernyataan ibu yang seperti tadi seakan-akan kayak para perempuan di Indonesia ini kita tuh tidak tinggal ataupun kita tidak hidup dengan gender lain gitu. Pernyataan ibu menyakiti sesama gender perempuan yang memiliki suami, memiliki anak laki-laki, memiliki adik dan abang laki-laki. So perempuan macam apa, Bu, yang sebenarnya definisi pemberdayaannya itu perempuan macam apa yang ingin diwujudkan oleh ibu? Itu sebenarnya saya ingin dengar, Bu. Gitu aja sih, Bu, kalau dari saya. Saya mah gak akan ngomongin tentang keselamatan kereta api karena saya bukan bidangnya, ya. Dan saya yakin itu juga bukan bidang ibu, makanya ibu ngomong seperti itu. Tapi saya yakin juga ibu itu bisa memberikan statement yang jauh lebih bijak daripada itu. Bahkan ibu sebagai menteri pemberdayaan perempuan, ibulah harusnya menjadi acuan semua perempuan di Indonesia ini to be like you. Warga ada seorang menteri yang berkata solusi untuk kedepannya nanti gerbong khusus wanita itu lebih baik berada di posisi tengah. Jadi gerbong posisi belakang dan gerbong posisi depan itu diisi khusus laki-laki. Agar tidak terjadi lagi tragedi kecelakaan yang seperti kemarin di Bekasi Timur. Mohon maaf nih ya, mohon maaf. Gua ketawa di sini karena pernyataan si ibu tersebut. Ibu, kok bisa sih ibu kepikiran solusinya ke situ, Bu? Terus ibu pikir nih, para lelaki kalau misalkan gerbongnya berada di belakang atau di depan, mohon maaf nih ya, tapi jangan sampai lagi terjadi kecelakaan seperti kemarin ini. Jangan, nauzubillah min dalik ya. Terus dengan posisinya para lelaki yang ada di belakang atau di depan bisa mengatasi sebuah solusi kecelakaan begitu. Para lelaki ini bisa gitu, Bu, menahan terkait benturan dari si kereta apinya tersebut. Walaupun kegencit-gencit gitu, Bu. Bisa gitu, secara dengan tenaga supranatural ataupun secara tenaga seperti Superman, Spiderman gitu, diangkat tuh, dush. Mereka aman. Kagak, Bu, kagak ya, kagak. Sama aja mau perempuan mau laki-laki, kalau udah kejadiannya seperti itu mah ya pilihannya ada dua, ada yang selamat, ada yang kagak. Begitu, Bu. Sekarang kalau misalkan para lelaki yang posisinya seperti itu, kasihan juga anak istrinya, Bu, kagak ada lagi yang mencari nafkah untuk mereka. Serba salah kan? Iya kan? Nah sekarang mah harusnya ibu sebagai menteri PPPA, oke lah ya, perlindungan perempuan gitu kan ya. Jangan mengeluarkan solusi seperti itu, Bu. Harusnya ibu memberikan solusinya itu. Mungkin untuk kedepannya kepada pihak KAI ataupun pihak apalah itulah ya, ibu berikan solusinya itu untuk lebih memberikan keamanan kepada para penumpang, baik itu laki-laki atau perempuan, apakah itu dari sistemnya, pengelolaan sistem, atau dari apalah begitu, Bu ya. Jadi solusi yang ibu berikan itu tuh kayaknya kagak masuk akal, Bu. Kagak, ada-ada aja. Ya Allah, tapi sebelumnya Mpo mengucapkan turut berduka cita ya untuk para korban tragedi kecelakaan kereta api di Bekasi Timur ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan untuk para korban juga yang MD husnul khotimah untuk semuanya, yang korban luka-luka juga semoga cepat sehat kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu, ya begitu, Bu. Ingat, laki-laki juga manusia ya, Bu. Udah, bye.
Ini ada lagi nih, sebelumnya gue turut bersedih atas berita PT KAI kemarin ya, ada kecelakaan. Dan ini ada menteri bilang, usai kecelakaan kereta menteri, PPPA usul gerbong khusus wanita dipindahin ke tengah, gerbong pria dipindahin ke depan sama belakang. Bu, mohon maaf nih, laki-laki juga manusia biasa, bukan nabi bu. Bukan seolah-olah nanti bisa kalau misalnya ada kereta datang kencang langsung ditahan kayak Spiderman, langsung ayo kita berubah jadi Hulk gitu, menahan kereta itu biar ketabrak. Nggak kayak gitu bu, jujur sama aja bu, nggak ada solusi yang ini bu, yang kayak wanita sama pria sama-sama selamat gitu. Coba ada solusi lain nggak bu, jujur. Kalau misalnya dipindahin doang ya nggak apa-apa deh bu, dipindahin wanita di tengah, yang laki-lakinya juga seharusnya diselamatin juga bu. Masalahnya laki-laki juga manusia nih bu, manusia biasa nih, bukan kayak tiba-tiba ada keajaiban laki-laki bisa menahan kereta itu, enggak kan bu, jujur. Jangankan di gerbong depan bu, laki-laki mah di luar gerbong juga bisa bu. Tuh yang di atas gerbong tuh, wah ya setrum kagak itu dia ya yang di atas gerbong. Nih tuh yang di depan gerbong bu, ada bu tuh. Bisa bu, laki di depan gerbong tuh ngalingin masinis sekali tuh, masinis yang ngintip no. Nih tuh di pintu juga ada bu, tuh kayak naik angkot dia bu. Tuh bisa bu, laki mah di mana juga, di mesin bisa bu, bisa di kolong kali tuh ada kali tuh orang tuh cuman nggak kelihatan. Iya, buset, laki mah nggak takut mati bu, cuman takut demam doang. Buset. Iya bu, tenang bu, buset kalau jadiin tumbal jangan tanggung-tanggung. Iya, di luar gerbong sekalian. Agak rapi CS. Orang laki emang suka dijepit bu, tapi bukan berarti dijepit kereta juga. Kalau bisa yang perempuan jangan di depan dan belakang. Bu, ibu leopard, la ilaha illallah. Siu dudu ya bu, siu dudu. Ibu yang bener aja, gerbong perempuan jangan di depan sama di belakang. Di atas bu. Orang laki di belakang, kenapa dia kudu mati duluan? Masa orang laki bu yang jadi tumbal orang KAI? Orang laki cuma tahan banting bukan tahan mati ibu. Jadi kebanyakan nonton Marvel bu. Ibu ngomongnya kayak orang kesurupan lagian bu. Ibu namanya bukan nyari solusi bu. Ibu namanya cuma pengen ganti almarhumah jadi almarhum. Kenapa ada statement sepelenger ini anjay? Ini kalau nggak salah masalah sistem sama si taksi ijo itu. Kenapa ibu jadi masalahin gerbong kudu dipindahin? Aduh, jangan ngasih solusi bu besok bu. Ibu siapanya? Duit pajak gue dipakai gaji pejabat tolol kayak gini. Mitigasinya bu, solusinya gimana biar nggak terjadi kecelakaan? Penyebabnya diusut sampai tuntas, itu si taksi ijo itu. Kita laki-laki ini kecil dimarahin, remaja dicampakkan sama perempuan, udah dewasa kerja diperes keringatnya untuk ngasih makan keluarga. Ya, sekarang jadi afiliator dicaci maki sama afiliator lain dan keluar rumah dijadiin tumbal. Lu cara berpikir lu gimana menempatkan laki-laki untuk dijadikan tameng ya, sementara mitigasi dan solusinya nggak lu pikirin? Hah? Gimana cara cara rakyat menghormati pejabat modelan begini? Mitigasinya dong gimana, apakah pelayanannya ditingkatkan, apakah infrastrukturnya ditingkatkan kualitasnya dan lain-lain. Lu malah fokus ke gender. Hah? Fokus ke gender. Gila.